Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta al-iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm. Dan kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas sebuah kitab yang berjudul Nida'atur Rahman di Ahli Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kitab ini ditulis, disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 71. Surat An-Nisa ayat ke-71. Marilah kita buka mushaf kita, khususnya mushaf terjemah bagi yang belum bisa bahasa Arab, karena Al-Quran ini diturunkan untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk ditadaburi dan diamalkan isinya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar mengatakan An-Nida'us Salis wal Ishrun, panggilan ke-23 di antara panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya orang-orang yang beriman. Temanya fi wujubi akhdhil hadari minal adwi, kewajiban berhati-hati dari musuh. Wat tasarrufi bi hikmatin halal harbi wastidadil qital, ya, kewajiban berhati-hati dari musuh dan berperilaku dengan penuh hikmah ketika terjadinya peperangan dan pertempuran melawan orang-orang kafir. Dalam ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 71 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khitrakum fangfiru subatin awingfiru jami'ah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, khudhu khitrakum, bersiap-siagalah kalian, khudhu khitrakum, bersiap-siagalah kalian,
Fangfiru subatin, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok. Awing firu jami'a, atau majulah kalian secara bersama-sama. Ayat ini sebagaimana yang kita simak, kita baca adalah ayat yang dimulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Ya, bersiap-siagalah kalian terhadap musuh-musuh kalian. Mari kita baca penjelasan yang disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam buku beliau ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memanggil hamba-hamba yang beriman. Nadahum liya'murahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk memerintahkan mereka. Ya. Jadi kalau kita ingat pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya setelah panggilan itu terkadang ada perintah, terkadang ada larangan. Adapun dalam ayat yang sedang kita bahas ini pada pecinta iman, yaitu An-Nisa 71, di sini ada perintah. Ya. Di sini ada apa? Ada perintah. Idnadahum liya'murahum bi akhdhil hadari min aduwihim. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berhati-hati dari musuh-musuh mereka. Wa aduwwul mu'minin wa huwa kullu kafirin minal insi wal jin. Musuh orang yang beriman itu adalah setiap orang kafir dari manusia ataupun dari bangsa jin. Ya. Musuh orang yang beriman itu adalah setiap orang yang kafir dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Wa aduwwuhum huwa man yuridu halakahum wa khusranahum wa dhullahum wa da'fahum wa haqaratahum. Yang namanya musuh itu pasti menginginkan kehancuran, menginginkan atau menghendaki kerugian, menghendaki merendahkan, melemahkan, dan menghinakan. Ya. Jadi orang-orang kafir yang menampakkan permusuhan kepada orang-orang Islam, membantai kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir ini yang mereka inginkan adalah kebinasaan orang-orang beriman, kecelakaan orang-orang yang beriman. Ya. Merendahkan orang-orang yang beriman dan menghinakan orang-orang yang beriman. Ini keinginan orang-orang kafir. Wala yakunu hadzal aduwwu illa kafirun dzaliman. Ya, dan namanya musuh itu adalah orang-orang kafir yang berbuat zalim. Ya. Karena ada orang kafir, mereka tidak masuk Islam tapi mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Mereka hidup berdamai dengan kaum muslimin. Mereka datang ke negeri kaum muslimin dilindungi oleh pemerintah. Ya, ini orang-orang kafir seperti ini harus kita dalam artian tidak boleh mengganggu mereka. Karena orang kafir ini kan bermacam-macam. Ada kafir yang harbi, yaitu orang kafir yang memerangi negeri kaum muslimin. Ya, ada kafir dhimmi, kafir musta'man. Ya, kafir dhimmi ini orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, maka dalam hal ini kita tidak boleh mengganggu mereka. Wal hadaru yakunu bitawakkil makruh bil asbabil masyru'atil mumkinati. Yang namanya berhati-hati dari musuh itu dengan menyediakan sebab-sebab yang disyariatkan dan memungkinkan. Ya. Fa minal asbabil masyru'atil mumkinati litawalli aduwwi syayatin al-istidadatu minas billahi samil alim. Kemudian di antara musuh kita selain orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Di antara musuh kita itu adalah syaitan. Ya. Syaitan ini kan musuh yang nyata juga bagi kita. Bahkan syaitan ini kan bersumpah untuk mengerahkan semua kemampuannya untuk menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam.
Ya. Maka jangan lupa dengan musuh yang satu ini. Karena musuh yang satu ini tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan oleh kita. Tapi musuh ini ada. Dan dia memberikan was-was, membisik-bisiki. Ya. Misalnya kita ditakut-takuti kemiskinan. Ya. Misalnya kita dibuat ragu dalam masalah keimanan. Ya. Ini ya banyak sekali tipu daya dan bisikan syaitan. Maka kewajiban berhati-hati dari musuh, termasuk musuh kita di sini adalah syaitan. Yang tidak boleh kita lengah. Kata penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan, فَمِنَ الْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُمْكِنَةِ لِتَوَقِّ أَدْوِ الشَّيَاطِينِ. Di antara sebab-sebab yang disyariatkan, yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita dari godaan, dari bisikan syaitan adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Senantiasa kita, seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah, senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, zat yang maha hidup. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 36. Surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun. Apabila engkau yanzaghannaka, diganggu oleh syaitan dengan sebuah gangguan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka di sini para pecinta iman, ya kita juga perlu belajar, kita perlu mengetahui cara-cara syaitan untuk menyesatkan Bani Adam, untuk menggelincirkan manusia, menggelincirkan orang-orang beriman itu bagaimana. Di antaranya misalnya syaitan ini mengajak orang-orang beriman untuk melakukan dosa-dosa besar seperti kesyirikan. Kemudian kalau tidak berhasil, maka syaitan ini mengajak orang-orang beriman, membisiki mereka untuk berbuat bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Kalau tidak berhasil, maka syaitan ini tidak tinggal diam. Syaitan ini akan menyeret manusia, ya orang-orang beriman, untuk melakukan dosa-dosa besar seperti riba, memakan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau itu belum berhasil juga, maka syaitan mengajak, membisiki manusia, membisiki orang beriman untuk melakukan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil ini kalau diremehkan, lama-lama juga menjadi dosa besar. Ya, ini dan ada tipu daya syaitan yang itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Jadi kembali kepada pembahasan, di antara musuh yang kita wajib berhati-hati darinya adalah musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata, yaitu syaitan. Biasanya juga syaitan ini kan berperan ketika orang itu marah. Kalau orang itu marah, emosi, ya, di situ syaitan akan mengambil perannya. Karena orang yang marah itu ucapannya terkadang tidak terkontrol, ucapannya menyakitkan hati, bahkan anggota tubuhnya bisa menyakiti. Ya, ini juga kalau kita sedang marah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ta'awud. Ya, jangan dituruti marah itu. Kalau kita lagi berdiri kemudian marah, maka tenangkan diri, duduk. Kalau perlu kita mengambil air wudhu.
Ya, namanya emosi kan akibatnya berupa keburukan. Ya. Kemudian kita kembali kepada penjelasan dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi ini penting para pecinta iman, supaya kita terhindar dari godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikannya, was-wasnya. Kita dilindungi dari tipu daya syaitan, maka hendaknya kita orang-orang beriman senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus mengakui dan kita harus mengingat bahwasanya kita ini hamba yang lemah, manusia yang lemah. Ya. Ini musuh di antara musuh-musuh kita adalah syaitan yang tidak akan tinggal diam, yang akan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman dari jalan yang lurus. Bahkan yang paling genting adalah ketika seseorang itu sakaratul maut. Ketika seorang muslim itu sedang naza, ya sedang mengalami proses pencabutan nyawa, maka di situ seseorang dalam keadaan lemah. Kemudian kesempatan terakhir syaitan untuk menggelincirkan manusia ini ketika sakaratul maut ini manusia ini. Maka marilah kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqomahan, keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini kita minta kepada Allah. Ya, karena sakaratul maut ini sesuatu yang pasti kita alami. Ya, yang sesuatu yang pasti kita temui. Dan kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut ini tiba, kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang dengan kalimat itu kita menutup usia kita, menutup kehidupan kita di dunia ini. Maka terus kita belajar, pahami tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, maknanya apa. Ya. Amalkan konsekuensinya. Semoga dengan hal itu kita bisa menutup usia kita di dunia ini dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita kembali apa yang dijelaskan oleh penulis, wasanian adamul istijabati lima yuzayyinuhu lil abdi wa tarkuhu wal iradu anhu. Di antara kewajiban berhati-hati dari musuh kita, yaitu syaitan ini, jangan mengikuti bisikan-bisikannya. Ya. Dan berpalinglah dari godaan-godaannya. Syaitan ini biasanya, kata penulis itu, menghiasi perbuatan maksiat itu seperti perbuatan baik. Dihiasi. Ya. Jadi seseorang itu kalau dia tergelincir, terbawa sama godaan-godaan syaitan, maka dia akan menganggap perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik. Ya. Ini kita harus waspada akan hal-hal seperti ini. Karena yang namanya godaan, bisikan itu sesuatu yang halus. Terkadang kita nggak kerasa. Padahal sesuatu jelas-jelas ini sesuatu yang mungkar, sesuatu yang haram. Kemudian dihiasi seolah-olah itu sesuatu yang dibolehkan. Sebut saja bunga bank. Bunga bank ini kan termasuk riba. Riba kemudian dinamai dengan kata-kata bunga. Ini kan menghiasi. Supaya orang itu tidak tahu kalau bunga ini adalah termasuk kategori riba, yang itu jelas-jelas diharamkan di dalam Al-Quran dan diharamkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak mungkin juga di sana penamaan-penamaan, ya, yang itu penamaan yang indah, penamaan maksiat dengan penamaan yang indah untuk membujuk orang-orang beriman supaya tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kita memohon kepada Allah keselamatan dari hal-hal tersebut. Wasalisan luzumu taharati ma'amkana dalika. Yang ketiga, di antara cara kita agar terhindar dari godaan syaitan, karena syaitan ini termasuk musuh yang harus kita berhati-hati darinya.
Kata beliau rahimahullah, luzumu taharati ma'amkana dzalik. Senantiasa menjaga wudu kalau memang kita mampu melakukannya. Ya, kalau tidak memberatkan, maka jaga wudu ini. Kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya, karena kalau kita punya wudu itu kan enak. Mau baca Al-Quran itu langsung baca, nggak perlu wudu lagi. Ya, kemudian kita bisa melakukan sholat karena kita punya wudu. Ya tentunya sholat sunnah yang di situ bukan pada waktu-waktu yang terlarang, karena di sana ada waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, di antara cara untuk melindungi diri, untuk berlindung dari godaan syaitan, karena syaitan ini termasuk musuh yang harus kita waspadai, kita harus berhati-hati. Qiraatul Qur'ani fil manzili wa sholatun nafilati fihi. Mari kita perhatikan ini para pecinta. Yang keempat yaitu sering-sering baca Al-Quran di rumah dan sering-sering sholat sunnah di rumah. Ya, kalau bagi seorang Muslim, sholat 5 waktu itu di masjid, sholat 5 waktu itu di musola, bukan di rumah, kecuali kalau sakit. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, beliau suri tauladan kita, panutan kita. Nabi kita Rasulullah SAW itu kalau beliau sholat itu selalu berjamaah bersama para sahabat. Nggak pernah, ya maksudnya kalau sholat wajib itu Rasulullah SAW nggak pernah di rumah, kecuali kalau beliau sakit. Ya, beliau selalu sholat di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Ini suri tauladan kita semuanya. Ya, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Maka marilah kita meneladani beliau dengan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ini bagi laki-laki. Kemudian bagi laki-laki kalau di rumah itu jangan lupa sholat sunnah di rumah. Ya, misalnya sholat duha. Kalau lagi weekend ini misalnya kita libur, Sabtu Ahad kita libur, kan bisa kita sholat duha di rumah. Kemudian sholat tahajud, sholat witir, ini jangan lupa. Kita isi rumah itu dengan ibadah, dengan ketaatan. Contohnya adalah dengan mengisi rumah kita dengan sholat-sholat sunnah. Insya Allah rumah itu akan menjadi tenang untuk penghuninya kalau diisi dengan ibadah, diisi dengan ketaatan. Ya, ini marilah kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula dengan bacaan Al-Quran. Isi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kita seorang suami, kita baca. Istri kita diingatkan supaya baca Al-Quran. Anak-anak diingatkan supaya ngaji di rumah. Ya, silakan kita baca Al-Quran di masjid, silakan. Mau baca Al-Quran ketika jam istirahat di kantor, silakan. Tapi jangan lupa untuk membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Ya, karena rumah ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah ini, tempat tinggal ini anugerah. Masa kita lupa di sana ada orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Mereka tidurnya itu kalau malam, ada yang tidur di becaknya, ada yang tidur di, ya mohon maaf, mungkin tidur di emperan toko misalnya. Ada yang tidur mungkin di bawah kolong jembatan, di pinggir-pinggir rel kereta api misalnya, dengan ala kadarnya. Ya, masa kita yang dikasih fasilitas tempat tinggal, walaupun mungkin masih ngontrak, masih kos-kosan, yang penting tempat tinggal. Kita bisa berteduh dari panasnya siang dan kita bisa berlindung dari dinginnya malam. Maka bersyukur atas nikmat tempat tinggal itu dengan menggunakan rumah ini untuk ketaatan. Baca Al-Quran. Isi dengan sholat-sholat sunnah. Sekaligus kalau kita lakukan itu, rumah kita akan terhindar dari syaitan. Insya Allah. Apalagi kalau kita di rumah itu kita bacakan surat Al-Baqarah. Ya. Karena syaitan akan lari dari sebuah rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah kan panjang, Ustaz. Ya, 2 juz lebih. Ya, nggak harus dalam 1 hari. Misalnya hari ini kita baca 2 lembar, besoknya lagi sampai selesai Al-Baqarah. Ya.
Kemudian ya jangan Al-Baqarah saja, tiap hari kita baca Al-Quran. Tiap hari kita baca Al-Quran di rumah sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, wa khamisan tadhirul manzili minas suwari khasatan ma yuridu fil alati kal video wal tilfas min suwaril awahir wal kuffar wa aswatul mazamiril al-mukhtalifah. Kemudian kalau kewajiban berhati-hati dari musuh kita yang satu ini, yaitu syaitan, membersihkan rumah kita dari gambar-gambar, gambar makhluk yang bernyawa, baik itu gambarnya manusia, lukisan, ya, atau lukisan binatang yang makhluk-makhluk yang bernyawa. Singkirkan gambar-gambar tersebut, ya, karena malaikat ini nggak mau masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan, ya, makhluk yang bernyawa. Adapun kalau lukisan gunung, lukisan misalnya pantai, ya, maka tidak masalah di situ. Kemudian bersihkan rumah kita dari musik-musik, dari lagu-lagu. Ya, yang penting bersihkan rumah kita dari segala macam kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, karena kalau kita di luar rumah itu kan, kalau di luar rumah kita terkadang mendapatkan kemungkaran, kemaksiatan. Maka di rumah ini usahakan kita minimalisir, atau kita nggak ada kemaksiatan yang ada di rumah. Nggak ada televisi, ya, atau yang semisalnya lah. Ini harus kita perhatikan semuanya, supaya kita ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musuh kita yang berupa syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis, wa minal asbabil mumkinati litawaqi syarril aduwwi minal ins. Adapun berhati-hati dari musuh kita, orang-orang kafir yang zalim, ya, yang memusuhi Islam, menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, adamu husnid dhanni bihi ay bil aduwil kafir daiman wa abadan. Jangan pernah berbaik sangka kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang jelas-jelas menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Jangan pernah berbaik sangka kepada mereka, ya, sedikit pun. Karena kita tidak akan tahu apa yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kata beliau, i'dadul uddah al-harbiyah bihasabil qudrati ala dhalika. Mempersiapkan persiapan pertempuran, peperangan sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya. Misalnya di dalam Islam kan, di dalam agama kita dianjurkan untuk belajar beberapa olahraga yang itu mendukung, ya, untuk misalnya kalau ada orang-orang kafir menyerang negeri kaum muslimin, ya, seperti memanah, kemudian berenang, ya, atau menunggang kuda misalnya. Ini adalah olahraga-olahraga yang mendukung untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada orang-orang kafir, ya, negeri kafir menyerang negeri kaum muslimin, ya, orang-orang yang ada di negeri itu wajib membela diri, membela agamanya, ya, mempertahankan akidahnya, walaupun taruhannya adalah nyawa, ya, taruhannya adalah nyawa. Kemudian isnadu amril qiyadatil harbiyyati ila dhabil kafa'ati minal qudratil badaniyyati wal ilmiyyatil harbiyyah wal imaniyah ar-ruhiyyah. Memberikan kepemimpinan, ya, kepemimpinan perang. Kalau misalnya ada negeri kafir menyerang negeri kaum muslimin, maka kepemimpinan perang ini harus diberikan kepada orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang ahli dalam perang, orang-orang yang ahli dalam merumuskan strategi perang, ya, dan orang-orang yang kuat imannya, ya, karena kalau seorang pemimpin pasukan misalnya, ya, ada negeri kafir menyerang negeri kaum muslimin, pemimpinnya ini pintar strategi, punya ilmu, tapi imannya lemah, ya, bisa jadi pemimpinnya ini lari duluan, ya, tidak berani
di depan menghadapi musuh. Jadi kekuatan iman ini nomor satu. Jangan meremehkan kekuatan iman. Ya, kuatkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, iman kepada kitab yang Allah turunkan, iman kepada nabi dan rasul, ya, iman kepada hari akhir, ya, bahwasanya tempat kembali orang beriman adalah surga. Bahwasanya dunia ini hanya sebentar dan sementara. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada takdir. Jadi kekuatan iman ini harus kita utamakan. Kemudian kekuatan fisik, kekuatan jasmani, ya, dan lain yang semisalnya. Kemudian yang keempat, wujudu khibratin askariyatin kamilatin wa qiyadatin rasyidatin mu'minatin hakimatin alimah. Ya, adanya orang-orang yang paham dalam bidang ketentaraannya dan kepemimpinan, yang memiliki keimanan, memiliki kebijakan, dan memiliki keahlian. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian wujubu akhdil uhbah wal istidadut tam fi ayyamil muslim fi ayyamis salam wa ayyamil harbi ala haddin sawa. Kewajiban berhati-hati terhadap musuh, ya, orang-orang kafir yang menyerang negeri kaum muslimin, ini kewaspadaan ini harus dilakukan setiap saat. Ya, dalam keadaan damai, apalagi dalam keadaan perang. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 60. Surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi orang-orang kafir yang zalim, yang menyerang negeri kaum muslimin dengan kekuatan. Wa min ribatil khayl, dengan menunggang kuda. Turhibuna bihi aduwwallah, yang dengan hal itu kalian menakut-nakuti musuh Allah, wa aduwwakum, dan menakut-nakuti musuh-musuh kalian. Yang menakuti musuh-musuh kalian. Ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah setiap muslim dan muslimah hendaknya senantiasa menjaga ketakwaan, menjaga keimanan dan ketakwaan, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kemenangan itu akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang taat. Kita bisa mengingat kejadian yang dialami oleh kaum muslimin ketika perang Uhud. Ya, ketika perang apa? Perang Uhud. Itu diantara sebab disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwasanya di perang Uhud itu ada beberapa orang yang bermaksiat, yaitu lupa akan perintah Nabi SAW untuk menetap di bukit. Jangan berpindah dari bukit itu apapun yang terjadi. Ya. Karena musuh itu bisa saja berbalik menyerang. Akhirnya orang-orang tersebut tergiur dengan harta rampasan perang karena sudah merasa menang melawan orang-orang kafir, mereka turun dari bukit tersebut. Kemudian pasukan kafir, pasukan orang-orang musyrik, mereka bangkit dan menyerang balik kepada pasukan kaum muslimin. Ya, ini pentingnya menjaga keimanan, ketakwaan. Dengan itulah kita akan diberikan pertolongan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wahdatul kalimati wa wahdatus saffi. Idil furqatu muharramatun. Menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Ya. Karena berpecah belah itu diharamkan. Dan berpecah belah itu akan menyebabkan kelemahan di dalam tubuh kaum muslimin. Ya, maka bersatu ini bersatu di atas tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berpecah belah. Fatafshalu, maka kalian akan kalah, akan kalian rugi. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian itu akan menghilang. Ya, dengan bersatu antara kaum muslimin, tapi bersatu di sini bersatu di atas akidah yang benar, akidah yang lurus. Bukan bersatu di atas akidah yang menyimpang, akidah yang sesat. Ya. Kemudian yang ketujuh, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi bisuratin amatin. Ya. Ini sempat tadi kita singgung, disebutkan juga oleh penulis, di antara cara berhati-hati dari musuh adalah dengan senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, iddunubu mujibatun lil uqubati minallah. Karena dosa dan maksiat itu bisa mendatangkan azab, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu hazimatan bil adwi wal iyad billah. Karena dosa dan maksiat ini bisa menyebabkan kaum muslimin itu mendapatkan kekalahan. Ya. Mendapatkan apa? Kekalahan dengan adanya dosa dan maksiat. Ya. Maka ini pentingnya saling menasihati, penting. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Ya. Karena kalau ada kemungkaran tersebar, dosa-dosa besar masih merajalela, adanya riba, zina, khamar, ya. Kemudian kesyirikan juga masih merajalela. Maka ini terus kita menyampaikan, terus kita mengingatkan saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun mereka berada, dari bahaya syirik. Ingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Ingatkan mereka dari bahaya riba. Ingatkan mereka dari bahaya zina. Ya, terus kita saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, untuk senantiasa berusaha menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan itulah Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemenangan. Ya, Allah akan menjadikan takut orang-orang kafir itu takut kepada kaum muslimin. Ya, kalau kaum muslimin itu berpegang teguh dengan agamanya, kembali kepada ajaran Islam sesuai yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, orang-orang kafir itu akan takut sama orang-orang muslim. Ya, akan hormat, ya, akan segan. Ya, karena seorang muslim, orang beriman itu punya kewibawaan. Ya, ini dengan syarat menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fi halil hujum yajibul qiyamu bima yali. Seandainya terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ada orang-orang kafir menyerang negeri muslim, maka yang pertama as-sabatu wa adamul takohkur. Kalau terjadi pertempuran maka harus sabat. Sabat itu yaitu harus tegar menghadapi musuh. Ya, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan lari. Kemudian yang kedua, zikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Ketika terjadi pertempuran misalnya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 45 dan 46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ini insyaallah akan dibahas di edisi kajian yang mendatang, ya, karena di sini ada ya ayyuhalladzina amanu. Al-Anfal 45 dan 46. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu. Kalau kalian bertemu dengan musuh, maka hadapi dengan tegar. Fasbutu. Wadhkurullaha katsiran. Dan sering-seringlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kekuatan kalian. Jangan mengandalkan jumlah yang banyak. Jangan mengandalkan persenjataan yang canggih dan lengkap. Tapi apa? Wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan sering-sering, sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung.
Wa ati'ullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah berpecah belah. Wa fatafshalu wa tadhhabu rihukum, janganlah berpecah belah. Ya, jangan mau diadu domba. Fatafshalu, kalau kalian berpecah belah, diadu domba, misalnya, maka kalian akan rugi dan kekuatan kalian akan melemah. Wasbiru, dan bersabarlah. Di sini Allah merintahkan untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memiliki sikap sabar. Ya, ini tadi Allah memberikan petunjuk, memberikan keterangan bagaimana kalau terjadi pertempuran antara orang kafir dengan muslim. Negeri kafir menyerang negeri kaum muslimin. Maka harus diingat ayat ini. Tegar, tenang menghadapi musuh, berbanyak zikir, ya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga persatuan dan bersabar. Ya, dengan bersabar. Kemudian jadi hadapi musuh dengan tegar, jangan takut, jangan lari. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati perintah-perintah Allah, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjaga persatuan. Ya. Kemudian yang kelima adalah menjaga kesabaran. Ya, menjaga apa? Kesabaran. Ini satu ayat para pecinta iman, yaitu di surat An-Nisa ayat 71 ya. Yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang intinya yaitu kita orang beriman itu punya musuh ya. Di antara musuh yang sebetulnya ya sehari-hari kita hadapi, yang kita nggak bisa melihatnya, di antaranya adalah musuh kita yaitu syaitan. Dengan berbagai macam tipuan-tipuannya. Ya, jadi syaitan ini menggoda manusia bukan sehari dua hari, tapi sepanjang umur hidup manusia itu digoda oleh syaitan. Dan syaitan menggoda manusia sudah berabad-abad namanya. Ya, maka marilah terus kita menuntut ilmu dan kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.